Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lutfi. Oke, jadi di video kali ini aku bakal rekomendasiin sama kalian jenis-jenis kandang untuk ular bal piton. Hari ini ya, pokoknya kalau misalkan kalian penasaran kayak gimana aja sih jenis-jenis kandang untuk ular bal piton itu, nah tonton terus videonya sampai selesai. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis kandangnya apa aja, aku mau ngasih tau dulu sama kalian, kita di video Alam Lutfi ini, maksudnya di YouTube channel Alam Lutfi ini bukan cuma membahas tentang ular bal piton aja ya. Sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah membahas tentang corn snake, cara merawat corn snake, terus juga membahas leopard gecko, cara merawatnya, mengenalnya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu ini penting banget buat kalian. Jadi buat kalian yang punya peliharaan atau reptil-reptil atau hewan-hewan peliharaan, wajib banget subscribe channel aku ini, channel Alam Lutfi. Di subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru tentang hewan peliharaan kalian, terutama untuk bal piton saat ini, karena aku lagi membahas tentang bal piton. Jadi kita bakal bahas tuntas tentang bal piton ini. Makanya jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa follow akun sosial media Alam Lutfi di sini. Mulai Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Tokopedia juga. Terus juga ada website juga. Jadi website tuh websitenya resmi Alam Lutfi ya. Jadi namanya alamlutfi.com. Nah, itu tuh bukan cuma membahas tentang reptil aja. Jadi semua hewan di situ udah aku bahas. Mulai dari kucing, anjing, dan sebagainya, itu banyak banget pokoknya. Dari mulai hewan terkecil sampai hewan terbesar paling besar itu sudah aku bahas dan akan aku bahas lagi ke depannya. Oke, jangan lupa dilihat aja di website resminya Alam Lutfi. Oke, kita langsung aja lanjut ke pembahasan kita, yaitu rekomendasi jenis-jenis kandang untuk ular bal piton ya. So, mari kita simak baik-baik. Oke, jadi untuk kandang untuk bal piton ini ya, jenis kandang untuk bal piton ini sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis plastik, terus juga ada jenis kaca ataupun akrilik, dan yang terakhir yaitu kayu. Nah, yang pertama kita bakal bahas jenis plastiknya dulu ya. Jenis plastik tuh ada kayak toples atau wadah makanan kayak gini nih. Nah, ini kan toples yang biasa buat brownies gitu ya. Jadi ya pas banget lah untuk ukuran baby bal piton kayak gini. Ini kan udah agak gedean ya, jadi udah harus dibedain kandangnya. Nah, ini cocok banget untuk babynya, karena baby itu ukurannya lumayan kecil lebih kecil dari ini ya. Ini udah baby up lah ya. Jadi pokoknya kalau udah segini ya sesuaiin aja sama kalian ukurannya. Pokoknya untuk kelebihan si toples atau wadah makanan ini itu variasinya banyak banget. Nah, terus juga ada plastik yang jenis plastik lagi, yaitu container box. Container box tuh kayak gini nih. Ini yang kecilnya. Container box yang kecil, terus ada lagi yang gedenya kayak gini. Nah, jadi itu jenisnya. Untuk jadi semua jenis kandang tuh ada kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, untuk kelemahan si jenis toples ini yaitu sulit gitu loh, bukan sulit ya, karena dia butuh ventilasi udara, makanya kita harus ngebolongin dulu nih si toplesnya itu, jenis toples atau container boxnya itu ya. Bolonginnya kayak gini. Jadi yang penting sih ada ventilasi udara untuk si ular bal pitonnya aja. Jadi bolonginnya kecil-kecil aja gitu, jangan gede-gede. Kayak gitu tuh kan. Bolong-bolongnya di ujung. Kalau aku sih biasanya taruh bolongnya di ujung, enggak deret-deret gini nggak apa-apa, yang penting ada bolong atau gimana gitu kan. Yang penting dia ada udara aja lah yang
transfer gitu. Terus juga sama aku bisa naruhin di atasnya nih, atas tutupnya juga aku bolongin. Sama ya, yang kontainer boxnya juga sulitnya gitu, kita harus ngebolongin dulu ininya, apa jenis si toples-toplesnya itu nih. Kontainer boxnya juga kita harus ngebolongin karena ini yang bikin PR banget gitu loh untuk kelemahannya. Nah terus juga apa ya, kelemahannya lagi kadang kalau kelemahannya cuma itu doang sih menurut aku ya. Nah kalau misalkan kelebihannya banyak banget sih. Ini kelebihannya juga karena ini kecil ukurannya, terus bisa dipindah-pindahin, bisa dipindahin tempat gitu. Kalau misalkan kalian mau pindah rumah atau yang lagi kos gitu kan, pindah kosan, jadi bisa dibawa, bisa diangkut-angkut. Kalau misalkan kalian pakai alas atau tempat kayak tadi, kayak toples-toples atau kontainer box tadi, jadi mudah dipindahin. Terus juga mudah didapat tentunya, dan juga murah lumayan lah, tapi sesuai sama ukuran sih kalau harga ya. Kalau harga sesuai sama ukurannya. Oh iya, satu lagi kelemahannya tuh apa ya tadi, aku lupa lagi. Kelemahannya tuh dia nggak terlihat natural ya kalau misalnya untuk di display gitu. Jadi buat kalian yang lagi di rumah, yang punya rumah gitu kan, terus melihara ular bal piton atau apa, terus mau dijadiin display di pinggir-pinggir ruangan atau di pojokan gitu kan, itu kalau pakai container box atau toples-toples itu nggak cocok banget gitu loh, karena nggak terlihat banget naturalnya gitu teman-teman. Untuk kelebihannya sih, untuk kelemahan dan kelebihannya sih cukup itu aja untuk kedua jenis plastik ini ya. Satu jenis plastik ini maksudnya untuk toples dan juga kontainer box. Tapi ya balik lagi sih, sesuai sama ini kalian, apa namanya, keadaan kalian. Kalau misalkan kalian adanya ya jenisnya toples atau jenis kontainer box ini, ya silakan gitu. Cuma kan kalau untuk bal piton ini nantinya bakal besar gitu, jadi harus mempersiapkan kandang juga yang ukurannya pasti besar juga gitu. Jadi kan harus benar-benar, kalau emang kalian mau ngerawatnya sampai besar juga, jadi harus dipersiapkan kandang untuk indukannya nanti, untuk dia jadi gedenya gitu. Oke, langsung aja kita ke jenis kandang yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jenis akrilik atau kaca. Seperti ini ya teman-teman. Jadi jenis akrilik atau kaca ini tentunya ada kelemahan dan juga kelebihannya. Untuk kelebihannya, jenis akrilik ini bisa kalian lihat lah. Jadi ini tuh bisa dilihat dari segala sisi tuh. Dari sini bisa dilihat, dari sini bisa dilihat, dari sini bisa, dari belakang juga bisa. Terus untuk display ini cocok banget karena lebih terlihat natural gitu loh. Nah, nih coba bayangin aja ya sama kalian. Ini contoh kalian mau ngedisplay gitu di ujung tembok, di ujung ruangan atau di tengah-tengah gitu kan, bisa dilihat kayak gini. Kayaknya terlihat natural dan indah banget gitu loh. Terus juga udah banyak dijual, dan yang pasti apa ya, lebih ke, kalau misalkan yang tadi kan apa tuh, kontainer box sama plastik tuh kan itu perlu kita lubangi dulu. Kalau ini nggak perlu teman-teman, karena nih kalian bisa lihat ya, itu susah banget ini macet nih, karena dia tuh udah ada lubangnya di tutupnya itu kayak gini, jadi udah nggak perlu kalian lubangi lagi di pinggir-pinggirnya. Ini udah ada lubang. Terus juga jangan khawatir kalau ular kalian nanti bakal lepas, karena ini udah ada kunci gitu nih. Ini bisa dikunci, ini juga bisa dibuka tutup, buka tutup kalau misalkan mau lihat atau mau ngasih makan. Ini juga kunci, pokoknya aman banget deh untuk si jenis akrilik ini, akrilik atau kaca ini. Untuk kelemahannya sih ya, namanya juga kaca atau akrilik ya, pasti yang pertama mudah pecah. Terus mahal juga kan, yang pastinya mahal karena kan dia terbuatnya dari akrilik atau kaca, biasanya lebih mahal gitu. Maaf ini agak macet, emang udah lama banget sih aku punyanya, udah lama gitu, udah bekas naruh konsnek lah, terus dipindah lagi jadi naruh inilah itulah, pokoknya ya yang penting lah masih ada gitu kan. Oke, jadi untuk kelemahannya tadi yang pertama mudah pecah, terus juga
nggak tahan panas nih. Kalau dari kaca tuh nggak tahan panas. Gimana sih kalau kalian pasti kalian punya lah, kalau misalkan ngejemur ular-ular yang butuh dijemur, atau kayak kadal-kadal iguana dan lain sebagainya, itu nggak boleh ditaruh di sini, karena kalaupun kena cahaya matahari langsung itu udah panas banget gitu. Ya, takutnya nanti hewan kalian malah mati lagi kan. Harus benar-benar diperhatikan juga untuk kalau misalkan mau dijemur lewat matahari langsung. Terus juga ini kelemahannya belum tersedia di semua tempat ya. Jadi hanya tempat-tempat tertentu yang menyediakan si alat-alat, maksudnya tempat ini, alat ini. Jadi kayak kalian ke toko ikan mungkin ada di tempat-tempat toko ikan gitu, tapi ya jarang juga di situ. Pokoknya nggak di semua tempat ada lah ini mah. Oke, jadi kita langsung ke itu ya untuk kelemahan dan kelebihannya. Dan sekarang kita lanjut ke jenis kandang yang terakhir. Jenis kandang yang selanjutnya adalah jenis kayu. Nah, untuk jenis kayu ini ada juga kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya yang pertama yaitu susah dipindah-pindahkan. Jadi kalau misalkan mau pindah tempat atau mau pindahin gitu susah ya kalau dipindahin. Kecuali kalau misalkan kalian bikin kandang kayunya ini custom gitu, custom yang bisa dipindah-pindahkan, itu mungkin bisa dipindahkan. Nah, kelemahan yang selanjutnya itu lebih mahal karena dia bisa di custom dan juga terbuat dari kayu, jadi lebih mahal gitu ya. Terus juga udah sih harganya cuma itu doang. Kalau misalnya kelemahannya ya harganya paling mahal gitu untuk si jenis kayu ini. Untuk kelebihan itu bisa dipesan custom, terus juga lebih terlihat natural kok untuk kayu ini. Jadi bisa kalian bayangin aja lah kalau misalkan kalian lagi di pedesaan gitu kan, terus bisa buat kandang-kandang dari kayu gitu. Biasalah aku kan di pedesaan gitu tinggalnya, jadi kalau misalkan bapak suka dapet burung atau apa gitu, suka bikin kandang dari kayu-kayu gitu, jadi kayak lebih natural aja gitu dilihatnya. Nah, yang terakhir juga lebih tahan lama kalau kayu. Kalau misalkan kayu kan ya pokoknya tahan lama lah intinya. Itu sih untuk kelemahan dan kelebihan si kandang kayu ini. Jadi dari semua jenis kandang yang aku sebutin ini, rekomendasi jenis kandang untuk ular bal piton ini, mungkin dari kamu udah ada yang punya atau udah ada yang menetapkan untuk kandang baby, untuk kandang bal piton ini maunya kandang seperti apa. Itu silahkan kalian pilih aja mau jenis kandang yang kayak gimana, yang penting sesuai sama ukuran si bal piton kalian. Jadi intinya untuk kandang bal piton ya itu harus lebih agak lebar sedikit lah daripada si kandangnya, jadi ularnya tuh perbandingannya harus bener-bener ya. Jadi kalau misalkan ularnya kayak punya aku tadi, baby up tadi lah, punya aku tuh kandangnya ya minimal agak besar dan lebar juga gitu. Nah, kalaupun untuk baby yang masih baby nih, itu kandangnya kalau misalkan lebar itu harus kalian pakein hiding cap atau semacamnya lah, biar si babynya ini nggak stres kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang kelupaan sama aku, atau misalkan dari kalian juga ada saran dan pertanyaan lainnya, bisa kalian komentar aja di bawah. Nanti komentar-komentar kalian bakal aku bahas juga di video yang akan datang, di akhir video yang akan datang tentang pembahasan bal piton. Pokoknya komen aja sebanyak-banyaknya, itu bakal aku jawab juga komentarnya di videonya. Dan makasih juga yang udah nyempetin waktu di video aku ini, nonton video aku ini, dan juga subscribe videonya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.